berkenaan dengan pemerintahan. Ayat Al-Maidah ayat 44. Man lam yahkum bima anzalallah. Mana? Dia tidak boleh disamaratakan. Ayat itu pertama diturunkan kepada Bani Israel. Kemudian yang kedua, ulama ada yang mengatakan syariat para nabi-nabi yang terdahulu itulah juga merupakan syariat kita, selama dalam syariat kita tidak ada yang membantah juga tidak menolaknya. Jadi setelah diselidiki ternyata dalam syariat kita tidak menolak tentang isi kandungan ayat itu. Jadi aku dan sesuai dengan pedoman agama kita. Yang belenya daripada ayat tadi itu ada 3 kumpulan. Ada fasikun, ada kafirun, ada zalimun. Jadi tentu yang daripada 3 golongan tadi itu tidak akan boleh kita samaratakan dan tidak boleh dengan kita menghakimi tanpa bukti dan kenyataan atau tanpa bukti dan saksi, atau secara khususnya dengan pengakuan, sebab dikatakan pengakuan itu adalah sebagai sayyidul adillah, penghulu bukti itu adalah pengakuan. Faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun. Yang pertama, kafirun ini yang kalau pada saat seseorang itu menolak mentah-mentah atau beranggapan undang-undang buatan manusia lebih sesuai, lebih relevan, lebih bagus daripada undang-undang Allah, itu dah ngomong. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, yang kalau pada saat dengan mereka mengetahui hukum agama, mengetahui agama Allah itu cantik, elok, tapi mungkin kena pengaruh barat, mungkin kena tekanan, mungkin kena kalah suara, mungkin kena itu dan ini, yang mereka lebih mengetahui tentang asbab-musababnya sehingga sampai tidak dilaksanakan ketentuan hukum-hukum Allah, maka tergolong dalam kumpulan kaum zalimun, katakanlah seperti qadhi di mahkamah-mahkamah tahu hukum Islam seperti apa tapi tidak dilaksanakan hukum Islam. Ulaika humul fasiqun, tahu tidak dan melaksanakan juga tidak. Jadi ada dengan sebagian bukan tanah karena tidak tahu. Bagaimana supaya tahu? Ya memang dia bermula daripada pendidikan. Pendidikan itu bermula daripada kesadaran. Kesadaran itu akan wujud kalau ada suasana dan situasi. Nah ini yang akan kita usahakan. Jadi bersemangat. Jadi mungkin dalam kondisi dan keadaan seperti zaman kita sekarang, zamanul fitan, yang dengan kita kadang-kadang jadi remang-remang untuk memastikan yang baik dan yang buruk yang seperti apa, maka dalam kondisi seperti sekarang, bagaimana dengan kita mengambil langkah? Apa dengan kita memberontak misalnya, hancur, akan jadi Syria, akan jadi seperti keadaan di Palestina yang tidak pernah stabil. Apakah dengan kita mengadakan seperti beberapa waktu sebelumnya di Indonesia akan terjadi pertumpahan darah dan juga banyak hal-hal yang kita akan berlaku. Jadi daripada 3 kumpulan tadi itu, dengan kita khususnya untuk 5 tahun ke depan dan untuk selama-lamanya, kita lahirkan generasi daripada keluarga kita, daripada rumah tangga kita masing-masing. Itu yang kata Syekh Hasan Banna sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu, tegakkan negara Islam di dalam kehidupan rumah tanggamu, dia akan tegak dan wujud di atas permukaan bumi Allah atau dalam pemerintahan Anda di permukaan. Memang betul. Haji ada keluarga, kita ada keluarga, sama-sama kita ada keluarga, kita didik anak tua kita, dan kita senantiasa berikan panduan dan bimbingan. Memang kita jadi kaki ngaji dulu. Kita jadi kaki masjid, tak boleh dengan kita apa? Kena berjemaah lah, makalah dengan tangan kanan. Cikgu tak ajak macam tu kan? Kata sang ayah, cikgu tak ajak, kasih 5 waktu tu berjemaah di masjid. Jemaah tu palanya abol. Atau cikgu tak pernah sebut langsung salah jemaah di masjid, maka dengan tangan kanan. Jadi kata anak jawab, tapi aku jarang-jarang pergi ke masjid. Oh, papa dah tua, papa sibuk, papa banyak urusan. Nah, memangnya papa kalau banyak urusan berarti boleh ke masjid apa? Enggak juga, Jadi kita jadi, ternyata papa sendiri minum tangan kiri kata anak. Jadi kita kena ada panduan agama. Nah, pada saat kita didik putra putri kita, ya kita usah ikhtiar. Masalah lepas daripada kontrol kita itu cerita lain. Allah yang memberikan petunjuk dan tidak kepada sesiapa saja.
sama-sama membina rumah tangga. Maka kalau pada saat anak ini nanti 55 tahun, 10 tahun ke depan, pikirannya di IU-nya pun juga tidak bercelarut, sekolahnya tidak bercelarut, pendidikannya tidak bercelarut, tak nak memuji tuh abang yang duduk di situ itu. Tapi macam mana tabligh boleh berkembang tiap ini? Sebutkan tuan guru yang mana di negara kita yang sudah berjaya mengislamkan sampai sekian puluh orang. Sebagaimana orang tabligh yang ilmunya sedikit saja, tapi mereka praktik. Kita buat slogan yang tinggi setinggi langit, tapi ternyata kita tidak memakai. Cemana di Eropa sekarang semuanya menaruh harapan besar kepada Islam. Padahal usaha tadi itu politiknya tak ada, duitnya tak ada, sampai nak beli obat gigi pun tak ada duit. Bawa siwak, bawa kompor gas, tapi ternyata justru sekarang demi Allah dunia yang mengatakan tidak ada gerakan Islam yang paling menakutkan kepada dunia Barat, Eropa daripada gerakan jemaah. Orang masuk Islam, sekampungan Islam balik, kesadaran, ajak ke masjid, ajak ibadah, dekat kepada Allah, suruh menangis. Sebab dunia ini di tangan Allah, nak tak dari macam mana saja. Yang tadi di bawah, akhirnya ke atas. Yang tadi atas, akhirnya ke bawah. Allah nakkan seperti apapun dunia ini, ikut sesuka Allah. Maka yang penting kita kembali. Jadi, kalau bahasa yang tidak saya sebut tadi itu, bukan karena manusianya yang lasah dan nakal, atau musuh dan lawan kita yang melakukan benda-benda negatif, tapi justru karena kita kurang melakukan pendekatan kepada Yang Maha Kuasa. Coba kalau kita tahajud, benih menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala, setelah turunnya akan berubah. Saya sudah buktikan, kita dan tengok mau mana tugas kita ada politik, tapi ternyata kalau pada saat jamaah tadi berhimpun tak ada poster, kita tak ada iklan saja daripada imam, tak ada orang. Mereka tak perlu, tak ada iklan, tak ada. Pada hari apa akan diadakan himpunan? Zur kan, zur. Mana? Tuh, dulu di tempatnya Huzairan di apa? Temboro. Sekarang di Cikampek. Sebelumnya di Ancol, pusat zina situ. Bagaimana orang boleh menangis? Bagaimana ratusan kubur sampai kubur tidak dijubur? Pendekatan kepada Allah. Ini kalau dekat kepada Allah, hati siapapun akan terbuka. Tapi pada saat kita jauh daripada Allah, kita berkempen tapi masjid kita tinggalkan. Kita berkempen tapi kita tidak bersih. Kita berkempen hanya dengan semangat saja. Tapi kewajiban kita tertinggalkan. Allah SWT panggil kita tidak datang. Padahal itu yang kita pakai atau yang kita gunakan untuk kita mendapatkan sokongan. Tapi kata Allah, aku nampak, malaikat-malaikatku nampak, makhluk-makhlukku juga nampak. Ternyata Allah tinggalkan kewajiban. Banyak benda-benda. Jadi kalau kita menyalahkan orang lain, tidak akan nampak kekurangan-kekurangan yang pada diri kita. Tapi kalau pada sedangnya kita memuhasabah diri kita masing-masing. Tapi tetap apa yang Allah pilihkan itulah yang terbaik untuk kita. Ini bukan untuk menyejuk-nyejukkan hati, tidak wajib. Kesal itu ada, sedih itu ada, tapi tak ada untungnya juga. Kesal nanti kita stres, akhirnya kita pendek umur. Kita tak panjang umur, tak nak mati awal. Jadi senyumlah, tenang. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Sebab itu adalah minallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di belakang itu ada tabung, mungkin kita ada bagi envelope, itu adalah bantuan sumbangan untuk pengelolaan anak yatim yang ada di Sungai Buloh dalam puluhan orang atau belasan orang. Jadi itu digunakan untuk pembangunan dan juga digunakan untuk operasional. Jadi minta kerjasama bantuan daripada semua pihak muslimin dan muslimat. Kalau tani isikan sedikit pun, tani isikan sedikit, isikan banyak-banyak yang perlu Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah.